Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyo Anton Setiono, nomor induk mahasiswa 215335528, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Kali ini sesuai tugas dari Bapak Fauzan terkait IP address. Saya akan sedikit menjelaskan terkait IP address. IP address, dari pengertian IP address itu adalah sebuah alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host yang terhubung ke jaringan dengan TCP IP atau Transfer Control Protocol atau Internet Protocol berdasarkan aturan dari Internet Protocol. Jadi IP address itu adalah seperti halnya alamat rumah kita secara analogi, tidak boleh sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi setiap host yang akan terhubung ke jaringan yang berbasis TCP IP ini harus memiliki IP address wajib. IP address bersifat unik, artinya dalam satu jaringan tidak ada dua host atau lebih yang menggunakan alamat IP yang sama. Ada jadi collision artinya tabrakan, jadi data yang dikirimkan tidak akan sampai ke tujuan. Jadi ada format IP address. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang IP address yang versi 4 yang sekarang sudah sampai level sampai versi 6. IP address itu terdiri dari bilangan biner 32 bit. Bilangan biner itu basis 2, 1 dan 0. Terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet dan dituliskan dalam format 4 kelompok bilangan desimal. Jadi 4 oktet itu terdiri dari 8 bit bilangan biner masing-masingnya. Itu ada format IP address. Sebagian oktet atau kelompok 8 bit pertama dari IP address menunjukkan alamat jaringan, dan oktet yang lainnya menunjukkan alamat host, alamat jaringan atau network address. Untuk oktet yang lainnya menunjukkan alamat host. Jadi contohnya seperti ini. IP address yang versi 4 yang ini ada 32 bit, itu bilangan biner terbagi menjadi 4 oktet, masing-masing oktet ada 8. Jadi sebagai contoh itu ada IP 192.168.0.40. Jadi ini merupakan 192 ini bilangan desimal. Jika dikonversi ke bilangan biner akan mendapatkan nilai ini 11000000 dan seterusnya. 168 seperti ini, 00 40 00101000. Jadi ini kalau di total ada 32 bit. Masing-masing oktet ini disebut oktet masing-masing oktet. Karena ini tergolong kelas C ya, kelas C. Jadi 3 oktet awal, 3 oktet pertama itu merupakan alamat jaringan atau network address ya. Yang 40 ini adalah alamat host. Jadi ada tanda di sini, ada kuning sama biru muda. Yang kuning adalah alamat jaringan, network address, yang biru adalah alamat host. Ini ya contoh format IP address versi 4. Berikutnya ini contohnya untuk pengaplikasiannya. Ini ada beberapa PC, ada 4 PC, ada IP 192.168.0.2 dan seterusnya sampai titik 05. Jadi ini
Jadi ada garis di sini, ini menunjukkan adalah network address. Network address-nya adalah 192.168.0.0. Ini alamat yang tidak bisa digunakan, network address otomatis sudah aturan. Terus berikutnya ada kelompok IP lagi yang beda network ya. Kalau di sini tadi network address-nya adalah 192.168.0. Kalau yang bawah network address-nya adalah 192.168.1.0 ya, alamat jaringannya. Jadi kalau kelas C di sini ada 3 oktet pertama yang bisa dijadikan sebagai network address ya, alamat jaringan. Jadi seperti itu. Contohnya seperti ini. Jika dihubungkan ke sebuah router, maka contohnya adalah 192.168 yang untuk atas 0.1. 1 ini berarti ini sebagai gateway. Dan yang bawah adalah 11. Ini gateway untuk yang bawah. Untuk kelompok IP yang bawah. Berikutnya untuk klasifikasi IP address kelas A. Untuk kelas A ini adalah ringnya. Kalau tadi contoh itu udah kelas C ya. Kalau ini IP kelas A, ini range IP-nya itu adalah 1.0.0.0 sampai 127.255.25.255. Biasanya untuk IP address kelas A ini untuk network kelas besar ya, untuk jaringan berskala besar, artinya membutuhkan alamat IP yang banyak untuk kelas A. Jadi alamat jaringannya di sini oktet pertama kalau kelas A, dan oktet yang lainnya 3 oktet terakhir ini adalah alamat host. Jadi kita bisa bayangkan berapa banyak. Saya kurang begitu hafal untuk jumlah pastinya, yang jelas banyak jutaan alamat host. Jadi ini range-nya. Untuk binary-nya sama 32 bit. Terus kemudian untuk klasifikasi IP address kelas B. Kalau kelas B ini lebih sedikit dibandingkan kelas A. Ini kelas menengah ya. Range IP-nya adalah 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Jadi 2 oktet pertama ini menjadi alamat jaringan, dan 2 oktet yang terakhir, oktet 3 dan 4 ini adalah menjadi alamat host. Alamat host. Gitu. Itu ya. Itu kelas B. Berikutnya adalah kelas C, klasifikasi IP address kelas C. Kalau kelas C ini jumlah maksimal IP address-nya adalah 256 IP address. Tetapi ada 2 IP yang tidak bisa digunakan, yaitu IP broadcast sama broadcast address dan network address ya, IP awal dan paling akhir ini tidak bisa digunakan untuk di kelas C. Range-nya adalah 192.0.0 sampai 223.255.255. Jadi ini kelas C ini adalah IP yang hostnya paling sedikit dibandingkan IP kelas A dan kelas B. Jadi itu untuk kelas C. Jadi 3 oktet di awal, 3 oktet pertama itu adalah merupakan network address atau alamat jaringan. Untuk host, alamat hostnya adalah di oktet keempat atau oktet terakhir.
Jadi itu kelas C. Kemudian berikutnya klasifikasi IP address. Dari zone distribusi IP address kelas C itu ini ada standar baru ya, RFC 1509. Berikut adalah yang saya kutip dari Wikipedia. Untuk Eropa itu 194 sampai 195. Untuk Amerika Utara 198, 199. Untuk Amerika Tengah dan Selatan 200 sampai 201. Untuk Asia dan Pasifik 202 sampai 203. Ini menurut RFC 1519. Yang sebelumnya 1518. Itu distribusi IP address kelas C. Ini hanya standar ya, biasanya tidak pakai standar. Untuk klasifikasi IP address kelas D ini digunakan, kelas D itu biasanya digunakan untuk multicast atau group, berbeda sama broadcast. Ada unicast sama broadcast, ada satu lagi multicast itu untuk group, ringnya adalah 224 sampai 239. Jadi untuk grup ya, ini ada keterangan di bawah, pengiriman data sekaligus ke sejumlah besar jaringan penerima yang dilakukan oleh router multicast khusus. Ini biasanya untuk grup yang bisa diakses bersamaan. Kalau IP address kelas E ini alamat IP khusus ya, untuk eksperimen dan cadangan. Itu khusus, tidak digunakan ya, untuk cadangan. Jadi ada dua jenis kategori IP, yaitu ada IP statik dan IP dinamik. IP statik itu merupakan IP address yang secara permanen ya, dimiliki oleh sebuah mesin atau perangkat atau alat. Jadi kita inputkan secara manual IP statik. Berbeda dengan IP dinamik. Kalau IP dinamik itu IP address-nya yang ditambah pada mesin itu bisa didapatkan secara otomatis ya, yang bisa diatur melalui DHCP server atau Dynamic Host Control Protocol. IP-nya bisa berubah sesuai dengan administrator jaringan menentukan berapa lama list time-nya. Jadi itu kategori IP address, IP statik dan IP dinamik. Jadi sama halnya ketika kita menggunakan ponsel, kita terhubung ke network atau akses point yang ada di Universitas Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jadi kita sambung perangkat kita, kemudian kita bisa berselancar di internet. Itu merupakan salah satu layanan DHCP server dari UMPO. Kita bisa mendapatkan IP untuk perangkat-perangkat kita tanpa kita harus memasukkan statik, itu IP. Terus ada lagi kategori IP address IP privat. IP privat itu IP address dengan alamat jaringan yang khusus digunakan untuk pengalamatan dalam jaringan lokal ya. Jadi kalau kita ada koneksi WAN itu dari internet, ada lagi koneksi LAN yang untuk distribusi ke jaringan lokal kita. Jadi sudah diatur ya, IP privat itu ada 10.0.0.0, 172.16.0.0, 192.168.0.0. Seperti itu. Itu adalah merupakan IP privat, bisa disebut IP broken. IP privat itu. Sedangkan untuk IP publik itu adalah IP address yang digunakan di internet pada umumnya. Jadi selain IP privat yang saya sebutkan tadi, ini di atasnya ini merupakan IP publik yang ada di internet pada umumnya ya. Jadi ketika kita pakai untuk IP privat itu nanti yang menjadi masalah adalah lokal kita ya. Karena merupakan IP publik yang ada di internet. Jadi ketika kita memasukkan IP privat
itu harus dilihat berapa aja IP yang bisa digunakan dalam jaringan lokal kita, seperti itu. Oke, sekian Pak Fauzan, tugas dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak berkenan untuk bisa mendapatkan nilai yang baik. Sekian dari saya, sedikit penyampaian tentang IP address, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.